Halo semuanya, welcome back di MyTech Audio. Udah lama nih saya nggak nge-review IEM. Dan ini adalah SIMGOT EW200, salah satu Chi-Fi IEM dari China yang dijual di pasaran Indonesia saat ini di harga 600 ribuan. Sebagus apa sih? Check it out. Secara unboxingnya, di sini kita akan dapetin kabel 2 pin dengan material OFC, Oxygen Free Copper, dengan endpoint terminasi 3,5 mm. Lalu, ada 4 pasang ear tip silikon berbagai ukuran, dan juga pouch atau kantung penyimpanan. Disclaimer dulu sebelumnya, kalau unit IEM1 ini dikirim langsung oleh SIMGOT dari China. Sebagai ganti honest review dari saya, jadi opini saya di sepanjang video kali ini adalah murni dari saya pribadi. Pertama, dimulai dari desain. Menurut saya, subjektif ya. Ini adalah desain in-ear monitor paling cakep dengan material shell yang paling bermodal untuk harga 600 ribuan diantara yang pernah saya temuin di pasaran Indonesia sampai saat ini. Full logam ini. Yang ngebikin IEM ini cukup berbobot, tapi juga berasa premium di saat bersamaan. Dan kalian bisa hubungkan kabelnya ke bagian shell dari IEM-nya ini dengan mudah, karena sudah menggunakan 2 pin konektor. Dan meskipun agak berat berkat material logam yang digunakan di sini, IEM ini nyaman-nyaman aja ketika saya pakai berjam-jam. Saya pakai buat dengerin musik di kamar saya, atau di kantor saya secara berjam-jam, saya nggak merasakan ada kelelahan sama sekali. Tapi lagi, fit itu subjektif teman-teman. Dan di pemakaian saya, kekedapan ear tip silikonnya juga biasa saja. Nggak yang kedap-kedap banget. Jadi kalau kalian pakai IEM1 ini di tempat yang ramai, penuh keramaian, noise dari luar tentu masih banyak yang masuk. Oke, sebelum ngomongin sound dari IEM1 ini, disclaimer dulu, kalau selama pengetesan saya biasa pakai IEM ini dengan ear tip bawaan langsung dari SIMGOT yang ada di box packagingnya. Dan juga menggunakan kabel bawaan yang dicolok langsung ke headphone jack HP Samsung Galaxy Note 9 saya dan juga ke USB DAC AudioQuest Dragonfly Cobalt. Dengan jack dari HP Note 9 saya aja, EW200 ini udah bisa kasih volume yang cukup kenceng di level volume 30-40%. Dan dengan Dragonfly Cobalt terhubung ke iPad saya cuman perlu pakai IEM ini di volume 10% saja. Yes, karena IEM1 ini termasuk IEM yang mudah banget buat di drive. Lihat aja dari sensitivity dan impedance-nya teman-teman. Dan SIMGOT EW200 ini juga lumayan sensitif sama source. Jadi, ketika kalian pakai setup DAC M dengan kualitas yang lebih baik, ini salah satu IEM yang bisa menunjukkan perbedaan source satu dengan karakter source lainnya. Secara cukup berasa. Contoh, ketika saya pindah nyolokin IEM1 ini dari jacknya HP Samsung Galaxy Note 9 saya ke AudioQuest Dragonfly Cobalt, bedanya lumayan berasa, relatif lebih berasa daripada kebanyakan IEM lain dengan sensitivitas lebih rendah, di mana timbre vokalnya terutama dengan Dragonfly Cobalt saya merasa jadi lebih lush, lebih organic. Belum lagi ketika saya pasangkan IE Match ke Dragonfly Cobalt saya, bassnya jadi lebih rapi dan nggak selambat ketika tanpa IE Match. Fenomena ini juga cukup ngingetin saya sama salah satu IEM yang pernah saya punya dulu, Campfire Audio Andromeda, yang juga merupakan IEM sangat-sangat sensitif. Dan juga dengan IE Match, Andromeda juga ngasilin bass yang lebih rapi dibandingkan tanpa IE Match. Karena IE Match di sini tugasnya juga ningkatin impedance. Jadi SIMGOT EW200 ini bisa saya bilang juga salah satu IEM yang bakal terpengaruh ketika atau bergantung pada impedance dari source kalian, teman-teman. Ngomongin soal audio sekarang. Secara umum, SIMGOT EW200 ini bisa saya bilang punya karakter yang cenderung ya netral ala-ala Harman. SIMGOT bilang kalau ini tuningannya mengikuti target Harman yang lama, target 2016 ke bawah. Jadi kalian bisa expect tuningan yang mementingkan clarity, bening, dengan kesan fun yang masih terjaga di sini berkat bass yang saya bisa bilang berasa gebokannya, punya karakter yang gebok, fast punch, dan akurat, meskipun nggak begitu present dan tentu bukan bass head level menurut saya. Dari berbagai frekuensi respons lain selain yang ada di packagingnya, yang saya temukan di online, memang ini mirip-mirip banget sama target Harman lawas ya. Bukan Harman versi 2019 terbaru, yang agak lebih ada kesan warmnya.
Di sini masih menggunakan tuningan Harman yang lebih mementingkan clarity. Dan sebagai akibatnya, di beberapa IEM atau TWS yang pernah saya coba, ini berasa ada kayak karakter metaliknya gitu. Tapi untungnya di sini nggak terlalu berasa. Contoh TWS ya, TWS yang pernah saya coba yang menggunakan target Harman lawas setahu saya adalah Samsung Galaxy Buds Plus, teman-teman. Itu masih ada kesan plastiki atau metalik dikitnya di presentasi atau timbre suara treble. Oke, dimulai dari bassnya. Di sini bassnya termasuk netral dengan gebokan yang berbobot, namun bassnya bukan yang on your face, yang present gitu. Bukan bass head level, tapi buat kalian yang suka presentasi bass yang sangat terkontrol, lincah, dan suka ngamatin tekstur bass, tekstur gebokan bass yang jauh dari kesan madi, ini dia. Bassnya memang ada kesan kering sedikit, tapi bukan yang saya bisa bilang tekstur bassnya ini kering banget, yang cuma didominasi sama upper bass gitu. No. Di sini untungnya mid bassnya bisa kasih bobot yang cukup di presentasi bassnya, dan sub-bassnya pun juga berasa. Meskipun sub-bassnya di sini agak kalah dominan ya daripada mid bass dan upper bass. Dan kombinasi karakter inilah yang ngebikin bassnya nggak kelewat empuk atau woolly, tapi masih punya bobot. Ini tipe-tipe bass yang cocok buat lagu-lagu metal atau lagu rock. Untuk mid-range, IEM ini punya presentasi yang cenderung clear, bening, dengan tendensi ngutamain upper mid-range. So, bakal kurang cocok nih buat kalian yang suka presentasi mid yang lush, yang warm, yang tebel gitu. Pecinta karakter warm dari vokal-vokal seperti penyanyi Elvis Presley, Ardhito Pramono, atau Raisa, bakal kurang bisa ngenikmatin bobot warm, kesan lush dari vokal penyanyi-penyanyi yang saya sebutin ini tadi dengan SIM GOT EW200 ini, saya rasa. Tapi buat yang suka presentasi vokal yang alive, clear, energik, kayak J-pop, J-rock gitu-gitu, ini bakal asik banget vokalnya dengan EW200. Instrumen gitar elektrik misalkan, bakal terdengar punya melodi yang cukup clear, terdefinisi. Tapi, di satu sisi, melodi-melodi nada frekuensi rendah dari gitar akustik, dari petikan gitar akustik, bakal berasa agak stretch, kayak agak kurang body gitu. Terutama buat preferensi saya pribadi, teman-teman. Kalau kalian terbiasa dengan petikan gitar akustik yang cenderung agak tipis gitu, ya ini nggak bakal masalah tentunya. Lalu untuk treble, di sini kembali lagi. Ini bakal ngikutin karakter source di mana EW200 ini terhubung. Dengan HP Samsung Note 9 saya misalkan, treble di SIM GOT ini lebih extend dibandingkan dengan di Dragonfly Cobalt yang lebih ngeboost area mid treble atau treble frekuensi tengah. Ya, range antara 8000 sampai 11.000-an Hz lah kira-kira. Karena lagi, IEM ini cukup sensitif. Lalu untuk soundstage, overall termasuk menengah ke atas lah untuk ukuran IEM. Lumayan lega, bukan yang sempit gitu ya, yang tumpuk-tumpukan gitu. Tapi di sini juga nggak sampai yang 3D holographic gitu. Secara persepsi soundstage yang saya dapetin masih di kisaran sekitar kepala saya aja lah, nggak sampai yang luas banget gitu. Tapi ingat, persepsi soundstage yang saya dapetin ini tentu subjektif dan bisa berbeda persepsinya dari satu orang ke orang lainnya. Saya cukup suka ketika masangin IEM ini ke Dragonfly Cobalt yang sudah dipasangin IE Match. Di sini, saya bisa dapetin kualitas pemisahan instrumen yang cukup baik dari IEM1 ini. Lebih baik daripada ketika saya cuma colokin ke jack dari HP Galaxy Note 9 saya. Lalu untuk comparison aja di sini sebagai reference perbandingan, karena saya nggak punya IEM yang harganya mirip-mirip atau di kisaran 600 ribuan juga, harga yang sama dengan IEM1 ini. So, sebagai perbandingan di sini, singkat aja, kalau dibandingin sama Moondrop Quartz DSP dan Tangju One R, IEM 200 ribuan yang sering dijadiin benchmark bahkan untuk IEM di harga yang jauh lebih mahal. Tangju One R punya karakter audio yang lebih warm dan lebih laid back, terutama di sisi treble-nya yang di sini nggak se-ngecering, nggak se-extend di SIM GOT EW200. Lalu untuk urusan timbre mid-range, di sini Tangju One R lebih bulat, lebih warm, lebih lush dibandingkan di SIM GOT EW200. Tapi SIM GOT menang di clarity kalau kalian suka clarity di vokal. Vokal yang lebih kering secara timbre-nya, tapi di satu sisi juga berasa lebih maju, lebih energik. Tapi EW200 bisa kasih bass punch yang lebih berasa. Secara punch-nya ini lebih dapat kebokannya. Di satu sisi, Tangju One R punya presentasi bass yang agak
lebih berbobot bisa saya bilang, tapi juga lebih lambat, lebih woolly. Gebokannya ini kurang begitu berasa secara punch-nya. Lalu untuk sound staging keduanya mirip-mirip. SIM-God EW200 agak lebih lega, agak lebih technical bisa saya bilang, lebih analytical, tapi Tangchuan One R menurut saya punya keseimbangan tonal yang lebih musical. Untuk pemisahan instrumen, SIM-God EW200 punya kualitas pemisahan instrumen yang saya rasa lebih baik, dan juga punya imaging serta tata letak instrumen yang lebih precise, lebih presisi dibandingkan di Tangchuan One R. Nah, kalau dibandingin sama Quartz DSP, tentu, Quartz DSP punya keunggulan dalam hal karakter suaranya yang cukup konsisten di berbagai source, karena dia sudah ada built-in DSP atau DAC. Jadi dia hanya menerima sinyal digital aja melalui endpoint USB-C. Dan tentu ini bertolak belakang ya dengan SIM-God EW200 yang karakter audionya bakal cukup terpengaruh sama source-nya. Sensitif IEM1 ini. Tapi perbedaan yang paling kentara nih di antara dua IEM ini, salah satunya ada di timbre vokal, di mana meskipun keduanya sama-sama mengikuti kiblat tuningan Harman, tapi Quartz DSP masih punya vokal yang agak lebih berasa kesan warmnya, yang ngebuat vokal masih terdengar agak lebih organik, agak lebih full body dibandingkan EW200. Meskipun kesan warmnya, kesan lushnya di sini belum se-warm di Tangchuan One R ya. Sementara region upper mid lebih di boost di EW200 dibandingkan di Quartz DSP. Hal ini tentunya ngebikin persepsi vokal agak lebih energik di EW200. Tapi, untuk urusan treble, Quartz DSP bisa kasih treble yang lebih extend. Soal selera aja di sini. Kalau kalian suka presentasi treble dengan tekstur agak kering, tapi di saat bersamaan juga agak lebih cepat roll off, SIM-God EW200 bakal lebih cocok. Ya, kan ada tuh orang-orang tertentu yang suka presentasi treble yang kering gitu, tapi nggak sampai yang extend banget, karena di sini lebih didominasi sama mid treble-nya. Tapi kalau suka treble yang lebih airy, lebih extend, seperti kalau kalian suka ngamatin buntut suara snare atau tamborin, Moondrop Quartz DSP lebih cocok. Untuk bassnya, EW200 punya bass yang lebih padat dan agak lebih lincah buat lagu-lagu metal dibandingkan bassnya Quartz DSP. Jadi, sebagai kesimpulannya nih, kalau kalian pencinta vokal yang cukup energik dan clear, ala-ala Harman gitu, tapi ngerasa tuningan Harman target terbaru berasa agak terlalu warm, kurang clear, kurang energik vokalnya, kalian tentu bisa pertimbangin SIM-God EW200 ini. Clarity-nya baik, soundstage yang cukup lega, meski belum sampai yang 3D banget, tapi at least pemisahan instrumennya cukup baik, rapi, nggak ada kesan kecampur aduk gitu. Dan region antara mid-range, bass, dan upper treble bisa terpisah secara cukup rapi juga di IEM1 ini. Untuk harga 600 ribuan, ini recommended kalau kalian suka tuningan yang kayak gini. Apalagi kalau kalian punya berbagai macam variasi setup DAC M atau source untuk dicoba-coba. SIM-God EW200 ini salah satu IEM yang bisa sangat saya rekomendasikan. Belum lagi dengan materialnya cukup premium di sini, teman-teman. Jadi gitu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga membantu jadi referensi buat kalian dan kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.